Perkenalkan, nama saya Nina Melianti. Di sini saya akan melakukan diskusi kelompok dengan rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Nikoma Yunda Destuti, NIM 1810421. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diskusinya. Untuk soal yang pertama, yaitu mengenai bagaimana cara Bank Indonesia memelihara kesehatan rupiah. Menurut saya, cara Bank Indonesia memelihara kesehatan rupiah adalah dengan menjaga stabilitas moneter melalui suku bunga dalam pasar terbuka. Selain itu, apabila penerapan suku bunga terlalu ketat akan berdampak pada kegiatan ekonomi, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework. Untuk kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah salah satunya dengan cara mengeluarkan kebijakan intervensi ganda di pasar valuta asing. Untuk yang ketiga, Bank Indonesia memelihara kestabilan rupiah dengan cara menjaga daya beli masyarakat dan yang lainnya. Contohnya, misalnya barang-barang yang sering kita beli di pasar, harganya dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan penawaran. Ketika permintaan dan penawaran tinggi, maka harga suatu barang pada pasar murah dan sebaliknya. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Mungkin itu aja menurut saya. Mungkin dari Winda ada yang ditambahkan atau punya jawaban lain? Kalau menurut saya, sama dengan hal yang dikatakan Medi, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap nilai rupiah, dengan cara menurunkan hasil defisit neraca berjalan yang semakin melebar. Pemerintah pusat bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan beberapa instansi yang terkait terus berusaha bersama membuat kebijakan. Salah satu yang menyebabkan rupiah mengalami pelemahan karena banyaknya impor di sepanjang tahun ini dan menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Untuk itu, pemerintah menyiasati dengan membuat aturan mengenai kenaikan pajak penghasilan PPh terhadap barang impor. Langkah nyata yang sedang diupayakan pemerintah yaitu dengan kebijakan penggunaan B20 atau biodiesel 20% yang diperkirakan akan mengurangi jumlah impor minyak. Dengan penggunaan CPU atau crude palm oil yang dipakai sendiri untuk B20, maka suplai ke pasar juga turun, sehingga harga CPO juga ikut naik. Kemudian, menurut saya itu aja, Meli. Ya, mungkin jawabannya agak sama ya. Iya, agak sama. Lanjut ke soal nomor 2. Iya. Soal nomor 2, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran merupakan tugas Bank Indonesia. KRIS adalah salah satu layanan digital Bank Indonesia dan soalnya itu adalah apa sih kemudahan dalam penggunaan KRIS, dan apa sih itu KRIS? Mungkin dari Winda dulu. Yang ini bisa diulangi. Jelaskan mengenai KRIS dan kemudahan penggunaannya. Kalau menurut saya, QRIS itu adalah singkatan dari QR Code yang artinya sebuah kode metrik atau dua dimensi terdiri atas penanda 3 pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi, titik atau pixel, dan memiliki kemampuan menyimpan data
alfanumerik, karakter, dan simbol. Dalam sistem pembayaran, QR Code adalah pengembangan teknologi yang membantu perangkat dalam mengirim sejumlah data agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan cepat, efisien, dan simpel, khususnya dalam transaksi pembayaran. Kemudian ada juga Quick Response Code Indonesia Standar atau yang disingkat QRIS, adalah salah satu standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional QR Code yang diwajibkan bagi seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP yang menggunakan QR. Sebelum terstandarisasi dalam QRIS, aplikasi pembayaran yang hanya dapat dilakukan pada pembayaran merchant yang memiliki akun dari PJSP yang sama karena QR Code yang digunakan tidak terstandarisasi. Saat ini dengan adanya standarisasi QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan QR Code di seluruh merchant meskipun PJSP yang digunakan berbeda. Selain itu, standar QRIS juga memudahkan merchant dalam penerimaan pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. Mungkin itu saja. Menurut Meli, mungkin? Kalau menurut saya, sama seperti Winda, QRIS merupakan cara pembayaran digital atau sistem pembayaran yang berbasis QR Code dan cara penggunaannya sangat mudah, yaitu dengan cara scan kode QR-nya sehingga penyelenggara QR Code bisa saling terhubung satu sama lain dengan men-scan kode QR-nya. Dan kemudahan yang lain yaitu pengguna QRIS tidak perlu repot dengan uang kembalian. Yang kedua, mengurangi resiko uang palsu. Dan yang ketiga, keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui PJSP berizin. Yang kelima, murah dan universal karena memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari sama aplikasi PJSP. Jadi jawabannya hampir sama. Kalau QRIS itu merupakan suatu cara pembayaran digital yang berbasis kode QR. Dan penggunaannya juga cukup mudah. Betul. Sangat mudah. Lebih efisien juga ya. Iya. Dan untuk soal selanjutnya itu mengenai bagaimana tindakan Bank Indonesia mengawasi perbankan lain. Kalau menurut saya, cara Bank Indonesia mengawasi... Mungkin Meli mau pendapatnya? Mungkin menurut saya, tindakan Bank Indonesia mengawasi perbankan lainnya yaitu dengan mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Dan yang ketiga, memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan. Menurut saya itu saja. Untuk dari Windanya, gimana? Kalau menurut saya, tindakan Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan di Indonesia adalah yang pertama adalah Bank Indonesia harus menetapkan peraturan. Yang kedua, Bank Indonesia harus melakukan atau melaksanakan pengawasan atas bank yang beroperasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bank Indonesia juga memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank. Terus yang terakhir, Bank Indonesia mengenakan sanksi terhadap bank
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu saja menurut saya, Meli. Iya, hampir sama ya. Dari inti-intinya jawaban kita berdua. Ya. Untuk itu, soalnya juga sudah habis. Untuk diskusinya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, Winda. Iya, baik, Meli. Ya, terima kasih atas waktunya, Meli.